Banyak orang yang tidak sadar bahwa weton pahing menyimpan rahasia besar dalam perhitungan primbon Jawa. Di balik angka-angka Neptu yang terkesan sederhana, tersembunyi makna spiritual yang dalam. Orang yang lahir di hari Pahing memiliki Neptu 9, angka yang dalam tradisi Jawa dianggap sebagai simbol dari ujian kesempurnaan spiritual. Kenapa? Karena angka 9 adalah angka tertinggi dalam hitungan satuan, yang artinya setelah 9, siklus kembali ke 0. Disinilah letak misterinya. Orang Pahing sering digambarkan sebagai jiwa-jiwa yang sedang ditempa untuk kembali ke titik 0 atau titik suci. Proses kembali ke titik suci ini tidak mudah. Butuh perjalanan batin, butuh keikhlasan, dan seringkali ditemani oleh berbagai cobaan hidup yang terasa berat. Misalnya, banyak orang Pahing yang dalam perjalanan hidupnya sering merasa harus bekerja 2 kali lebih keras dibanding orang lain. Mereka mungkin tidak seberuntung weton yang Neptunya ringan seperti Pon atau Legi, yang rezekinya bisa datang tanpa diduga. Orang Pahing, di sisi lain, harus benar-benar turun ke medan perjuangan. Bekerja keras, jatuh bangun, gagal, mencoba lagi, dan seterusnya. Tapi disinilah letak keistimewaan Pahing. Tuhan sedang menyiapkan mental baja kepada mereka. Karena orang yang terbiasa dengan kenyamanan, tidak akan sanggup menghadapi badai. Sementara orang Pahing, sejak awal sudah dididik oleh kehidupan untuk menjadi sosok yang kuat, sabar, dan bijaksana. Namun di sisi lain, ada anggapan bahwa hidup orang Pahing itu penuh dengan bayaran karma. Konon, weton Pahing membawa warisan karma dari leluhur, baik karma baik maupun karma buruk. Inilah yang menyebabkan perjalanan hidup mereka seolah tidak pernah lurus mulus. Seringkali, orang Pahing mengalami kondisi di mana ketika sudah hampir mencapai kesuksesan, tiba-tiba ada halangan yang menjegal. Usaha hampir maju, ada musibah. Karir sudah di puncak, tiba-tiba ada fitnah. Ini bukan kebetulan. Dalam primbon, ini disebut Bayu Sabrang, angin yang menyeberang dari masa lalu leluhur, membawa beban karma yang harus diselesaikan oleh generasi penerusnya. Oleh sebab itu, tidak heran jika orang Pahing sering disebut sebagai pemikul karma. Lantas, apakah ini hukuman? Tidak sepenuhnya. Justru dalam primbon, orang yang dibebani karma leluhur adalah orang yang dipilih, karena mereka dianggap sanggup menyelesaikan utang spiritual tersebut. Artinya, Tuhan tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Orang Pahing yang berhasil melewati cobaan-cobaan berat ini biasanya akan mengalami loncatan spiritual yang luar biasa. Jiwa mereka akan menjadi lebih terang, lebih kuat, dan bahkan mendapatkan karunia berupa daya linuih atau kekuatan batin yang tidak dimiliki orang biasa. Oleh sebab itu, hidup orang Pahing memang berat di awal, tapi akan memetik hasil di akhir jika mampu bersabar dan terus berbuat baik. Namun sahabat primbon Jawi, ada satu rahasia lagi yang jarang dibahas oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang mendalami primbon Jawa sekalipun, yakni tentang kontraksi energi Pahing, yang sering disalahpahami sebagai kutukan atau nasib buruk. Padahal, dalam filosofi Jawa kuno, kontraksi energi ini adalah fase penting dalam proses pembersihan jiwa, atau disebut juga sebagai laku sucining diri. Orang yang lahir di weton Pahing diyakini membawa vibrasi energi yang kuat. Namun energi tersebut seringkali terpendam dan harus diperas hingga bersih agar bisa bersinar. Proses memeras inilah yang kita rasakan dalam bentuk cobaan, kegagalan, atau perjuangan berat. Coba Anda perhatikan, banyak orang Pahing yang di masa kecilnya sudah menghadapi ujian mental yang berat. Entah itu berasal dari keluarga yang penuh konflik, kondisi ekonomi yang pas-pasan, atau sering dijadikan sasaran di lingkungan sosialnya. Tapi justru dari sanalah, karakter orang Pahing mulai terbentuk. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang sabar, penuh perhitungan, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal sepele. Hati orang Pahing terasa menjadi lebih kuat. Mereka belajar menerima keadaan, namun di saat yang sama, diam-diam menyusun strategi untuk keluar dari jerat kesulitan. Uniknya, dalam primbon disebutkan bahwa orang Pahing memiliki pulung sewiji, sebuah kodrat spiritual di mana mereka baru akan bersinar ketika sudah mampu mengalahkan ego dan emosi pribadinya. Jadi, selama orang Pahing masih terjebak dalam sifat gampang marah, dendam, atau iri hati, maka rezeki dan keberuntungan akan tetap terasa seret. Tapi begitu mereka belajar mengendalikan diri, menebar kebaikan dengan ikhlas,
dan memperbaiki diri dari dalam, maka jalan kesuksesan mereka akan terbuka lebar, bahkan melampaui weton-weton lain yang lebih beruntung di awal hidupnya. Salah satu contoh nyata adalah banyak tokoh spiritual besar di tanah Jawa yang lahir di hari pahing. Mereka dikenal bukan karena kaya raya, tapi karena karisma batin dan kebijaksanaan hidup yang luar biasa. Mereka dihormati, bukan ditakuti, dihargai, bukan karena hartanya, melainkan karena keteguhan hatinya dalam menapaki jalan hidup yang penuh ujian. Inilah tanda bahwa Tuhan sesungguhnya tidak sedang menghukum, tapi sedang mendidik orang-orang pahing agar kelak menjadi manusia pilihan yang mampu membimbing dan menjadi cahaya bagi sesamanya. Bahkan dalam filosofi Jawa, dikenal istilah pahing kumambang, yang artinya adalah jiwa-jiwa yang melayang di atas segala masalah duniawi. Mereka tetap bisa tersenyum meski dihantam badai cobaan, karena hatinya sudah lekat dengan rasa ikhlas dan pasrah. Ini adalah level tertinggi dari perjalanan spiritual seorang pahing. Tapi untuk mencapai tahap ini, butuh proses panjang yang tidak semua orang sanggup jalani. Maka dari itu, sering kita lihat orang pahing yang di awal hidupnya tampak biasa saja, namun di usia senja, tiba-tiba menjadi sosok yang dihormati dan dijadikan tempat bertanya oleh banyak orang. Kuncinya adalah sabar dan terus memperbaiki diri. Jangan mudah terpancing emosi. Jangan mudah putus asa, karena setiap kesulitan yang Anda alami, sesungguhnya sedang membawa Anda satu langkah lebih dekat kepada takdir agung yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Hidup orang pahing memang berat, tapi jika bisa melalui semua prosesnya, maka kemuliaan spiritual yang akan Anda dapatkan jauh lebih besar daripada harta duniawi yang sifatnya sementara. Nah, sahabat Primbon Jawi, sekarang Anda sudah tahu bahwa hidup berat yang dialami orang pahing bukanlah hukuman, melainkan ujian yang penuh makna. Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan bercahaya. Maka janganlah menyerah. Teruslah berjuang, perbaiki diri, dan tanamkan dalam hati bahwa setiap ujian adalah cara Tuhan untuk mengangkat derajat Anda lebih tinggi.